Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Ya baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang merasa terancam ya. Ada ancaman atau terancam, ini bisa di dirimu, entah bisa di dirinya ya. Karena saya bilang di sini ada ancaman ya. Kira-kira ancaman seperti apa? Ancaman teroris kah? Ancaman inikah itukah ya? Nanti kita lihat lebih spesifik dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana dirinya yang merasa terancam, ataukah bisa terbolak-terbalik energinya. Kamulah yang merasa terancam. Wow, kita lihat ya. Jadi ini bisa juga dalam tanda kutip sudah terjadi ataupun mau datang kepadamu ya. Jadi kalau sudah terjadi ya diselesaikan. Kalau belum terjadi ya berarti kamu harus bisa lebih waspada ya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Temperance, ada Five of Wands, ada The Lovers, ada Knight of Cups, The Fool, Three of Swords, dan ada Four of Pentacles. Oke, bicara tentang terancam ya. Wow, di sini ada orang ketiga. Ya, ini bisa di dirimu atau bisa di orang ketiga ya, dimana terancam ini artinya dia akan pergi meninggalkanmu. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Posisi kamu di mana? Apakah kamu sebagai istri atau pasangan sahnya atau pasangan ya, bisa juga masih pacaran ya, ataukah kamu di pihak triparty. Kalau kamu di kondisi saat ini pasangannya, berarti dia akan pergi ke tripartinya. Tetapi kalau kondisinya kamu di kondisi triparty, berarti dia akan kembali ke pasangannya. Ya, jadi posisi kamu terancam di dalam tanda kutip, pasanganmu akan pergi ke lain hati. Ya, ataupun mungkin kondisinya kalau dia memang sudah mempunyai pasangan dan kamu selingkuhan ya, bisa dia mempunyai selingkuhan yang lain juga. Nah, ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena di sini kondisinya saya lihat di sini ada orang ketiga. Terancam berarti posisimu diambil. Dimana kamu dulu diratukan, dirajakan ya. Sekarang ya sudah, kamu sebagai selingan aja. Ya. Nah, ini bicara tentang terancam di mana posisi ya. Ini pun juga saya lihat di sini ada terancam nih dari jabatan atau karir. Mungkin kamu kondisinya punya jabatan, besok non job. Jadi hati-hati, ada yang mau menyingkirkan. Entah dia cari muka, entah memang karena prestasi dia lebih tinggi, ataupun mungkin karena usia. Dilihat juga dari situ ya. Ataupun loyalitas. Ya. Ada yang akan menggantikanmu dari jabatan saat ini, atau mungkin rolling. Nah itu, jadi ya kamu lebih apa ya, kalau dibilang lebih ini aja sih, lebih mempersiapkan diri ya, karena ingat jabatan itu kan tidak abadi ya. Setidaknya kemarin kamu punya jabatan, kalau memang sekarang bukan posisinya ya berarti apa ya kalau dibilang, berarti kamu waktunya sekarang kamu istirahat gitu.
Kalaupun kamu dikasih jabatan nantinya pun ya, kalau dirinya yang merasa terancam karena dirimu mengambil jabatannya, ya berarti bukan salahmu gitu. Karena di sini ada juga yang merasa terancam karenamu. Ya, saya merasakan energinya gitu. Tadi kan saya bilang terbolak-terbalik ya. Di sini kalau seandainya kamu diberikan jabatan, berarti itu amanah. Bukan suatu kebanggaan, bukan suatu yang bagaimanapun, tetapi itu titipan. Ya, amanah untuk kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Seperti gitu. Jadi ada yang merasa terancam juga karenamu, ataupun mungkin kamu yang merasa terancam. Wah, posisi saya sudah mau diganti nih. Ya, kami mau di rolling nih. Nah, itu ya. Jadi bersiap-siap saja. Oke, kita lihat lagi. Di sini Ace of Pentacles, ada Six of Cups, ada Four of Wands, dan Knight of Pentacles. Oke. Maaf ya, ini kartunya kok licin ya. Jadi oke. Di sini saya merasakan di sini hati-hati ya. Mungkin akan ada pemutusan kerja atau resign. Ya. Atau mungkin hak-hak kamu belum terbayarkan. Nah ini, jadi kamu sudah siap-siap ya. Makanya kemarin di readingan kemarin kan saya bilang kan, ke depan ini akan banyak masalah, apalagi dalam dunia pekerjaan. Karena sudah diganti, kebanyakan tenaga manusia itu akan digantikan ke tenaga robot atau tenaga mesin. Ya, jadi kamu harus mempunyai selingan dari pekerjaanmu pada saat ini. Supaya pada saat mungkin ke depan tenagamu sudah tidak dibutuhkan lagi, kamu sudah mempunyai pekerjaan yang lain gitu. Bukan pada saat dipecat baru kelabakan. Karena di sini ada yang akan di PHK, atau mungkin hak-hak kamu belum terbayarkan dan kamu merasa kondisi di perusahaan ini kayak kurang bagus dan akhirnya kamu resign. Atau memang kamu sudah nggak nyaman dengan orang toksik, ya, jadi akhirnya kamu mengundurkan diri. Ya, di sini ada PHK. Kebanyakan sih PHK karena perusahaan kolaps. Ya, atau runtuh lah, bangkrut gitu, karena daya beli masyarakatnya kurang. Nah ini ya, jadi terancam posisi kamu ya. Wah, mata pencaharian saya gimana nih nanti. Nah ini hati-hati, ataupun mungkin pasanganmu. Jadi kamu harus juga bisa memberikan wejangan kepada pasanganmu untuk bisa lebih mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa disingkirkan oleh robot. Karena ke depan itu semua tenaga mesin. Lihat aja bank sekarang ya, sudah ada teller dari mesin ya. Jadi teller paling cuma satu aja atau dua gitu. Ataupun yang lainnya ya. Yang tenaga manusia itu sekarang sudah digantikan dengan robot. Ke depan lebih maju lagi. Nah, ini hati-hati. Akan banyak pengangguran. Ya. Oke. Tetapi di sini bukan berarti saya menakuti ya. Saya kasih tahu kamu supaya kamu mencari solusi gitu. Sangat disayangkan kalau kamu udah tahu baru kamu duduk pasrah diam terima-terima aja negatif-negatifnya ini. No, saya di sini bukan menakut-nakuti, di sini saya kasih tahu prediksi supaya kamu sudah bisa ancang-ancang ya apa yang harus saya lakukan saat ini untuk menghadapi era modernisasi ke depan. Ini sudah modernisasi tapi besok kan lebih modernisasi lagi ya. Lebih modern lagi, lebih canggih lagi. Jangan sampai kamu lengah. Ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini ada yang terancam ya atau takut ya karena dia akan berhadapan dengan kasus hukum ya. Ini entah kamu entah siapapun ya. Karena di sini ada pencemaran nama baik, penipuan dan entah pengajuannya karena mencemarkan nama baik ataukah kasus penipuan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kamu yang yang melaporkan atau kamu yang terlapor. Nah, ini hati-hati. Jadi hidup itu tenang-tenang aja, ya. Karena di sini akan banyak kasus hukum. Ya, entah pencemaran nama baik ataupun ya kasus penipuan atau pemukulan di sini. Ya, bisa KDRT, bisa ya pemukulan karena mabuk. Ya, hati-hati ya. Kadang-kadang kita itu tidak sengaja tetapi akhirnya brutal. Ya, ini ada kasus hukum ya. Ataupun mungkin kamu terseret namamu dengan kasus pencucian uang atau korupsi. Jadi jangan terima transferan tanpa tahu
ini apa ini, maksudnya apa ini. Jangan, oh iya iya saya senang, saya mau. Ujung-ujungnya kamu terseret, ya. Karena bicara tentang transparansi ke depan akan jauh lebih canggih ya. Aliran dana itu kemana-kemana. Ya, jangan cuma bilang, oh saya dapat uang ini, saya dapat ini ya. Ujung-ujungnya pencucian uang, money laundry. Ataupun kamu jadi saksi, ya. Ataupun kamu yang harus ikut bertanggung jawab atas uang itu. Contohnya ada penyalahgunaan wewenang ya, kamu jadi saksi. Ya, ini hati-hati. Karena walaupun mungkin bukan kamu yang tertuduh ya, tapi bisa kamu terseret sebagai saksi ataukah yang lainnya. Nah, ini hati-hati. Tapi ini bukan semua untuk kamu ya, karena energinya yang saya bilang paling tinggi. Jadi saya rangkum semua dari energi sesuai tema kita, yaitu di mana merasa terancam, nggak nyaman. Terancam itu kan kayak nggak nyaman ya, was-was ya, takut gitu. Nah, ini kondisi-kondisi ini ya. Jadi hati-hati ke depannya, lebih waspada. Lihat ini yang benar saya lakukan tidak, kalau tidak jangan ya, karena dampaknya ke depan lebih bikin stres kamu ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali kriminal. Jangan sampai kamu ikut-ikutan tawuran juga, atau ikut-ikutan memukul, akhirnya kamu juga terseret ya. Nah itu. Oke, berikutnya di sini tentang saya lihat juga di sini hutang piutang ya. Hutang piutang. Bicara tentang hutang piutang ini bisa terancam karena ditagih, atau terancam agunannya diambil gitu, atau dilelang ya, disita gitu ya. Nah ini, jadi kalau kamu sekarang punya hutang, mungkin sebaiknya kamu lunasi atau cicil pelan-pelan ya. Jangan sampai mandek. Apalagi bicara ke depan, ini akan lebih susah untuk keuangan ya. Ke depan, bukan tahun ini masih bagus lah ya. Masih ya, walaupun mungkin ngos-ngosan, tapi setidaknya kamu masih bisa bernafas tahun ini. Tahun depan lebih parah, makanya saya bilang tinggal 2 bulan ini kamu harus genjot untuk bisa lebih bagus kerjanya atau apalah. Karena akan tahun 2025 lebih parah lagi, penjualan akan sepi. Dan kalau kamu punya hutang, bagaimana membayar kalau tidak ada duit, kalau putarannya lambat? Ya, daya beli masyarakat akan kurang. Jadi jangan pernah berhutang. Kamu punya hutang saat ini ya lunasi. Ke depan aja itu untuk makan itu udah syukur gitu. Ya, karena bicara daya beli masyarakat, bukan masyarakat Indonesia aja, masyarakat dunia. Ya. Jadi kalau yang punya hutang dilunasi. Kalau tidak ya barang-barang yang kamu agunkan akan disita atau dilelang. Makanya berhutang ya, jangan banyak-banyak, yang kamu mampu. Ini kebanyakan ini yang tidak mampu, mengharapkan hasil jualan, mengharapkan hasil pertanian, mengharapkan hasil apalah yang belum tentu ada gitu. Kalau kamu mungkin sudah jadi pegawai ya, gaji kamu memang betul-betul tiap bulannya dapat segitu ya. Macam contoh gaji kamu 5 juta, kamu punya hutang cuma 1 juta, masih bisa dibayarkan dan biaya hidup lain-lainnya oke. Tapi kalau kamu nggak punya pekerjaan tetap, penghasilan juga nggak tetap, ya jangan ambil hutang ya. Hati-hati. Apalagi bicara penggadean. Ini penggadean ini lebih parah, bunganya sangat tinggi. Kalau kamu sekarang punya punya hutang di penggadean, cicil cepat ya. Atau kalau tidak lego aja, daripada kamu habis di bunga, tinggi bunganya. Lego ini artinya ya sudah ikhlaskan aja gitu. Dibandingkan kamu bayar bunganya tiap hari, ya kayak itu kan bunga per hari kan kalau kita terlambat itu kan. Ataupun yang lainnya ya sudah. Kadang-kadang kalau kita terlalu memegang erat ya, kita yang akan terluka. Kita ikhlaskan, lepaskan. Nanti kalau kita sudah mempunyai uang lagi, baru kita bisa membelikan emas yang lebih baru, yang lebih trendy, yang lebih masa kini, yang lebih kalau dibilang ini lebih bagus gitu. Ya, begitupun dengan mobil, ini banyak sekali mobil. Besok akan banyak jual rumah, banyak jual mobil, tapi nggak laku-laku untuk melunasi hutang, ujung-ujungnya diambil juga. Ya, kalau kamu mau jual sekarang mobil kamu, rumah kamu ya dari sekarang. Jangan tunggu besok, yang besok sudah nggak ada peminatnya. Kalau sekarang masih ada peminatnya, jual sekarang. Nah itu ya, jadi jangan ada hutang piutang. Kamu akan merasa terancam juga ya, karena diteror-teror. Kapan bayar hutang? Kapan bayar? Sudah mau jatuh tempo nih.
ya, ataupun suamimu, ataupun istrimu, ataupun keluargamu. Diingatkan ya, jangan sampai berhutang. Kita hidup harus tenang, jangan ditekan. Bagaimana kita mau berpikir cari jalan keluar kalau hidup dengan penuh tekanan. Nah itu ya, jadi itu yang saya bisa readingkan ya, dimana dirimu atau dirinya yang merasa terancam ke depan. Hati-hati ya, ini hanya untuk antisipasi ya, tidak mungkin juga terjadi 100% energimu ya, paling ada 2-3, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, karena ini saya rangkum. Kamu mau 100% energimu personal reading, silahkan hubungi kontak WA saya dan itu berbayar ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ya untuk koneksi dari inisial, entah inisialmu, entah inisial pasanganmu yang mungkin akan merasa terancam atau merasa tidak nyaman ya dengan kondisi ke depan. Kita lihat untuk inisial dulu. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan H, D, ini bisa namamu juga ya, inisial namamu ya, atau orang yang akan terkoneksi dengan dirimu, entah dia tagih hutang atau dia berhutang atau yang lainnya ya. N, F, A, S, T, L, W, Q, Z, C, E, K, dan P. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan HDN, FASTLW, QZC, EK, dan P ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi dari zodiak. Oke, untuk koneksi zodiak ya, kalaupun di inisial tadi tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak ya. Koneksinya dari zodiak kita lihat untuk zodiak terkoneksi dengan ada bintang Leo, Gemini, Scorpio, Taurus, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, ada juga Cancer dan bintang Libra. Jadi untuk koneksi dari zodiak ya, kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Gemini, Scorpio, Taurus, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Cancer, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Lebih waspada aja, bukan menakut-nakuti ataupun apapun ya. Kita lebih waspada supaya hidup kita bisa lebih baik ke depannya. Jangan sudah terjadi baru kelabakan. Di sini sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kita sudah punya antisipasi, sudah punya amunisi ya, supaya pada saat itu terjadi kita tetap stabil ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Saya doakan semoga hidup kamu jauh lebih baik, lebih tenang, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Oke, saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.